Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rudi Haryanto. Saya berasal dari Sumbing, Kabupaten Banyumas, dan saya mengajar di SD Negeri 2 Kranjang. Pada kesempatan kali ini, saya mohon izin untuk menyampaikan video non pembelajaran saya berkaitan dengan pengalaman saya dalam membuat video pembelajaran. Adapun konten saya itu berisi tentang cara menggunakan aplikasi Filmora hubungannya dengan pembuatan video. Saya mengenalkan beberapa fitur yang ada pada Filmora tersebut seperti effect, kemudian rekam layar, kemudian transisi, cara memasukkan teks, menggabungkan beberapa video menjadi satu bagian, memotong video dan menyatukannya kembali, dan lain-lain. Tujuan saya membuat tutorial cara edit video tersebut adalah sebagai upaya saya untuk dapat membantu rekan-rekan, khususnya guru, dalam membuat sebuah konten yang berupa video pembelajaran. Walaupun masih banyak kekurangan pada tutorial yang sudah saya sampaikan, saya berharap semoga tutorial yang saya buat tersebut dapat membantu rekan guru yang mengalami kesulitan dalam membuat video pembelajaran pada masa pandemi seperti ini. Terima kasih, selamat menyaksikan video tutorial dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak Ibu, pada kesempatan kali ini saya mencoba sedikit berbagi sedikit ilmu tentang bagaimana cara menggunakan fitur-fitur yang ada di dalam Filmora full version. Filmora full version ini bisa Bapak Ibu download melalui link yang saya sudah bagikan di grup WA. Aplikasi Filmora ini digunakan sebagai aplikasi untuk edit video, sekaligus bisa juga digunakan untuk merekam layar PC atau laptop. Nah, bagaimana cara kita untuk merekam layar PC kita? Nah, di sini ada record. Record ini digunakan untuk merekam layar PC kita. Jadi apapun aktivitas PC yang sedang terjadi, baik itu Zoom meeting atau Google Meet atau PC sedang apapun, itu aktivitasnya bisa direkam. Caranya dengan klik record, kemudian record PC screen. Nah, nanti ada istilah countdown ya. Countdown itu hitungan mundur 3, 2, 1. Nah, berarti terus Anda bisa mulai merekam. Atau juga bisa menggunakan secara default itu tombol F9. Ya, tombol F9 itu bisa untuk mengawali dan mengakhiri sebuah perekaman yang akan kita lakukan. Kemudian ada juga fitur untuk membuat video. Tentunya video tersebut akan kita perlakukan sesuai dengan tujuan yang kita inginkan. Misal saya di sini sudah mempunyai video. Bagaimana cara menambahkan video yang akan kita edit? Misalnya seperti ini. Saya punya file di sini. Nah, ini kita drag saja dari file directory yang asli, kita drag ke sini, kemudian klik 2 kali supaya bisa tampil di sini. Ya. Kemudian kita turunkan ke bawah supaya tampil di timeline. Kalau ada konfirmasi seperti ini, kita klik OK saja. Nah, di sini kalau Anda perhatikan, kalau Anda dengarkan Bapak Ibu, kalau kita putar, apa yang terjadi?
Nah, ada suara bising atau suara yang tidak kita inginkan. Memang kita memerlukan video ini, ya, misalnya untuk opening apa gitu. Tetapi karena suaranya ini backgroundnya itu di jalan raya, tentu kita tidak ingin suara kendaraan ini masuk. Nah, bagaimana cara menghilangkan background tersebut? Nah, bagaimana cara menghilangkan suara background yang mengganggu tersebut? Sekali lagi, nah, kita cukup klik kanan di sini, klik kanan J pada mouse Bapak Ibu, klik kanan, kemudian di detect audio, detect audio. Nah, detect audio ini, nah, secara otomatis video dan audio di sini akan terpisah Bapak Ibu, akan terpisah. Jadi antara video dan audionya akan terpisah. Nah, untuk menghilangkan audionya ini yang bising tadi, klik kanan, kemudian delete. Nah, sekarang suaranya bisa benar-benar hilang. Nah, untuk mengetahuinya, bagaimana? Kita cukup play saja di sini. Nah, sudah tidak ada suara. Sudah tidak ada suara Bapak Ibu. Sudah menjadi hilang suara backgroundnya. Ya. Nah, ini juga tidak hanya kita bisa menghilangkan total, kita juga bisa mengurangi sedikit. Jadi kadang kita masih memerlukan audio misalnya, ya kita tidak harus menghilangkan secara keseluruhan, tapi mengurangi suara yang ada di background itu juga bisa. Caranya menggunakan, saya kembalikan ya. Di sini kan ada fitur undo. Fitur undo ini digunakan misalnya kok Ibu sudah mengedit, kemudian Ibu atau Bapak Ibu ingin kembali ke waktu sebelum diedit, ini bisa menggunakan fitur auto atau return. Sama seperti menggunakan dokumen. Nah, ini misalnya misalnya Ibu kok di sini tidak mau menghapus, tapi mau mengurangi saja tingkat kekerasan dari audio tersebut, ya cukup digeser ini ke bawah. Ini kurangi. Nanti suaranya itu akan tidak sekeras yang seperti awalnya. Tapi kalau sekali lagi kalau Bapak Ibu ingin menghilangkan sama sekali, ya bisa menggunakan klik kanan kemudian delete. Ini suaranya bisa hilang sama sekali. Nah, satu lagi yang penting pada Filmora ini, untuk menyimpan video yang sudah Bapak Ibu edit itu bagaimana? Nah, caranya dengan cara diekspor. Nah, di sini ada file direktorinya. Ada file direktori atau tujuan. Nah, ini Bapak Ibu setting. Ini mau atau akan disimpan kemana? Kalau secara default ini akan muncul pada dokumen, kemudian Filmora, output, ya. Tapi kalau kita menyimpan secara default, kalau laptop kita terjadi kecelakaan, misalnya ngehang atau bagaimana, nanti file C-nya biasanya susah diselamatkan. Jadi bagusnya ya file hasil ekspor tersebut nanti kita simpan pada direktori yang sekiranya aman, ya. Dan sebelum kita teruskan nanti file tersebut tentunya kita harus simpan pada aplikasi cloud. Aplikasi cloud itu ya semacam Google Drive atau YouTube atau apa yang lain lah. Yang jelas kita zaman sekarang itu tidak efektif lagi menyimpan file pada harddisk kita. Jadi kalau kita menyimpan pada harddisk, artinya sama saja kita harus membawa harddisk itu kemana-mana. Ya, digendong kemana-mana kan repot seperti piranti tersebut. Jadi kita simpan di direktori, misalnya di cloud seperti Google Drive atau media penyimpanan lain. Nah, di sini juga sebelum Bapak Ibu menyimpan file tersebut bisa memilih formatnya, MP4 atau apapun, ya 3JPEG atau MPEG. Nah, kalau Bapak Ibu menghendaki MPEG filenya, ya diklik di sini MPEG misalnya. Ada MP3 juga. Nah, kalau sudah dipilih file yang dikehendaki, kemudian di sini ada menu setting. Nah, Bapak Ibu mau menghendaki yang
best, better, atau good. Kalau best ini biasanya memerlukan memori, istilahnya ini filenya agak besar. Best karena paling bagus. Kalau standarnya good, better lebih baik, tengah-tengah. Nah, ini perlu diperhatikan juga kaitannya dengan kapasitas file. Udah, ini oke. Nah, kita mau ekspor misalnya, ini direktorinya di sini misalnya. Nah, kita ekspor. Nah, ini sedang melakukan istilahnya konversi. Jadi tidak serta-merta langsung video itu tersebut jadi harus dikonversi dulu. Ini menunggu sampai selesai. Di sini ada yang sedang jalan di sini. Ya, kita tunggu sampai dengan 100%. Nah, sesudah selesai di sini akan ada muncul konfirmasi find target. Find target artinya direktori atau tempat video kita tersimpan hasil editan tadi. Nah, ini tersimpan di my video 1 ya. Kita bisa tes di sini Bapak Ibu. Nah, suara video yang tadinya ada suara bising kendaraan sekarang sudah tidak ada lagi. Sudah sepi. Kita lanjutkan kepada fungsi yang lain. Ya, misalnya kita mau mengganti audio yang tadi hilang dengan audio yang lain. Misalnya kita mau mengganti audio video, mau mengisi video tadi dengan audio yang lain misalnya. Ya, kita cukup menambahkan di sini. Caranya buka audionya. Ya, kita pastikan di sini, maaf. Tunggu selesai. Terus setelah itu ini geser ke timeline bagian audio di sini. Terus kita coba putar. Nah, ya Bu. Jadi misalnya Bapak Ibu juga bisa edit untuk mempercepat entering pada video, pada audio yang sedang diputar. Misalnya klik kanan, kemudian delete, maaf salah. Kita bisa undo. Ini bisa geser dulu ke bawah, supaya nanti videonya juga tidak terpotong. Kita putar dulu tadi pada bagian ini, kita geser pada bagian suara itu mulai masuk, kemudian kita cut, kemudian kita klik kanan pada bagian video yang akan dipotong atau audio yang akan kita potong. Nah, sudah. Coba sekarang kita putar. Nah, Bapak Ibu sudah ya Bu. Nah, cuma untuk pengaturan suara biasanya kan kalau entering atau ending itu kan tidak serta-merta suara itu langsung keras. Jadi harus diatur temponya untuk keras lemahnya. Jadi kita mainkan di sini yang namanya apa ini? Nah, jadi di sini suaranya tidak serta-merta langsung bisa keras. Jadi perlahan-lahan. Nah, demikian juga untuk bagian akhirnya Bapak Ibu. Ini di video ini kan tidak terlalu panjang durasinya. Nah, video ini sebetulnya tidak terlalu panjang durasinya, tetapi di sini audionya kan panjang. Jadi audio ini harus disesuaikan dengan panjang video. Jangan sampai videonya sudah selesai, tapi audionya terus masih muter. Nah, kita klik kanan. Ya, maaf, kita tadi videonya ya, kita tutup dulu. Nah, ini kita putar, kita letakkan pada akhir bagian video. Oke. Nah, menyesuaikan audio dengan panjang video, kita cukup ya ini klik bagian audio. Nah, panjangnya kita sesuaikan dengan panjang videonya. Klik. Nah, ini di cut. Ini baru di delete bagian yang akan di delete audionya. Nah, sekarang panjang video dan panjang audionya sudah selesai, sudah sama. Tinggal kita inikan bagian akhirnya. Supaya apa? Supaya suara musik itu selesai atau audio itu selesai, tidak ujuk-ujuk langsung, tidak serta-merta langsung dep,
seperti apa itu ya? Seperti pelita di tengah. Nah, itu kan ada tempo dari tinggi ke rendah perlahan-lahan. Berbeda dengan misalnya videonya selesai suara langsung dek, kan seperti kontras sekali. Jadi awalan dan ending itu perlu atur suaranya sedemikian rupa. Ini khusus untuk suara. Nah, bagaimana untuk editing video, misalnya untuk memotong? Ya, ini anggaplah kita sudah bisa ini menambahkan audio ya. Bagaimana untuk memotong? Untuk memotong video, ya, jadi kita putar. Misalnya kok bagian ini kita tidak inginkan, misalnya bagian ini misalnya akan kita hilangkan, kita cukup klik, terus ini klik kanan, ya. Kemudian delete. Oke. Jadi bagaimana untuk memotong video, untuk memotong video kita cukup geser ini pada area yang akan kita potong. Misalnya gambar ini kita tidak ingin menggunakan, cukup kita klik saja, klik. Nah, ya. Setelah itu ini, setelah gambar gunting ini diklik, kemudian klik kanan, kemudian delete. Nah, kemudian ini kita drag maju. Nah, ini videonya sudah terpotong. Nah, bagaimana untuk menyambung video satu dengan video yang lain? Misalnya kita perlu menggabungkan beberapa video. Ya, misalnya di sini saya juga punya video lagi Bapak Ibu. Nah, kita drag letakkan di lembar kerja kita di sini. Nah, misalnya kita mau meletakkan di depan video yang sudah kita buat, ini cukup digeser seperti ini. Ini di drag ke bawah. Nah, ini dirapatkan. Nah, sekarang kita bisa ini ada suaranya, karena ada suaranya kita detek dulu suaranya. Nah, misalnya di sini kita punya dua video akan kita sambung, ya. Ini sudah kita letakkan di lembar kerja kita. Ini kembalikan dari awal, terus kita play. Ini sudah nyambung Bapak Ibu. Cara menyambungnya sederhana seperti aplikasi yang lain sebetulnya. Kemudian kita juga bisa menambahkan video, audionya atau suaranya. Misalnya kita tambahkan notifikasi, kemudian ini disesuaikan panjang videonya dengan suaranya atau audio. Klik gambar gunting, cut. Kemudian jangan lupa diatur untuk enteringnya. Kemudian untuk endingnya, maksudnya untuk suara supaya tidak kontras sekali waktu berhenti dan waktu mulai. Ya. Terus setelah itu kita mainkan. Itu untuk cara menyambung video Bapak Ibu, menyambung potongan video. Nah, untuk menyimpan potongan video ini menjadi satu file yang utuh, bagaimana? Caranya sama tadi seperti kita mengedit suara, kita ekspor. Ya. Ekspornya, kemudian settingnya jangan lupa kalau itu menghendaki file yang bagus atau sedang atau yang standar, ya. Dan ini konsekuensinya pada besaran kapasitas file yang Bapak Ibu buat nanti. Kemudian setelah itu dipilih format videonya itu apa, setelah itu baru ekspor. Nah, kita tunggu
sampai kita pengen target menuju video yang sudah kita selesaikan tadi. Kemudian kita bisa buka, kita tes di sini. Ya, demikian cara mengedit atau menyambung video kaitannya dengan suara dan kaitannya dengan audio dan penyambungan video, menyambung frame satu dengan frame yang lain, gitu ya. Terus ada satu, sebetulnya ada banyak, tetapi saya hanya mengenal beberapa saja, mohon maaf Bapak Ibu. Kemudian ada di sini ada audio sudah tadi, kemudian ada titles, ya, ada transisi, ada efek. Kalau transisi, nah perlu saya jelaskan di sini Bu, Bapak Ibu. Jadi antara frame satu dengan yang lain itu kan ada jeda, istilahnya ada ada pergantian atau transisi, namanya transisi Bu. Jadi fungsinya ini bisa diletakkan di tengah-tengah. Nah, misalnya Ibu menghendaki adanya transisi pada tengah-tengah sambungan. Nah, seperti ini. Tampilannya bisa Bapak Ibu mainkan di sini, nanti akan seperti apa. Sebentar, ini dimainkan dari awal dulu. Ya, di situ ada transisi. Nah, di situ ada transisi yang nampak, dan tentunya Bapak Ibu bisa menyesuaikan, memilih transisi mana yang Bapak Ibu kehendaki. Nah, kemudian ada titles. Titles di sini untuk memasukkan teks. Untuk memasukkan teks, misalnya Bapak Ibu mau memasukkan keterangan dari video pembelajaran yang Bapak Ibu buat, itu caranya bisa menambahkan teks ini. Teks ini macam-macam pilihannya Bu, Bapak Ibu. Di sini ada custom, ada openers, untuk pembukaan, untuk judul, untuk kredit atau untuk ending, macam-macam di sini. Misalnya saya coba ambil yang titel ini Bu. Misalnya saya geser saja ke bawah ini. Bukan saya geser ke bawah, dua kali itu. Oh, ini untuk tampilannya nanti akan seperti ini. Di previewnya kalau diklik dua kali akan muncul di layar seperti ini. Habis itu kalau kita akan menambahkan teks, kita geser ke bawah saja di sini, diletakkan di video bagian mana yang akan kita buat teks. Misalnya di bagian yang sini misalnya, ya. Nah, kita dari awal nanti terus kita play. Muncul di sini Bapak Ibu, dan tentunya letak dari teks ini masih bisa kita sesuaikan peletakannya, terus penulisannya mau bagaimana kita bisa atur. Misalnya saya mau menggunakan teks ini untuk di video, tampilannya seperti ini nanti di video. Nah, ini saya hapus dulu. Jadi saya cukup menurunkan ini di bagian video atau timeline kita. Nah, kemudian kita putar dari awal sebelum muncul teks itu. Kita tentukan teks itu akan muncul di mana. Jadi kita tentukan dulu letaknya di mana. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Misalnya kalau kita mau mengedit bunyi dari teks tersebut, ukuran bunyi, bentuk huruf dan lain sebagainya di sini. Ini diklik dua kali, di sini diklik dua kali akan muncul menu edit. Misalnya di sini kita mau menulis pendahuluan,
Terus ukuran hurufnya misalnya kita tentukan misalnya 28 misalnya. Atau kita bold misalnya, ukuran hurufnya di bold. Terus kalau sudah selesai tinggal di oke saja Bapak Ibu. Kita play dari sebelum kemunculan teksnya. Nah, untuk durasi teks ini juga bisa diatur Bapak Ibu. Ibu misalnya menghendaki lebih lama atau mau dipersingkat, ini caranya dengan klik kanan kemudian durasi. Di sini durasinya muncul berapa? 5 detik. 5 detik atau 5 mili detik, 5 detik mungkin ya. Kita bisa ubah misalnya 10 gitu ya. Di sini nanti akan lebih lama kemunculannya teks. Atau bisa kita edit di sini, kita panjangkan kemunculan teks itu dari mana sampai kemana. Demikian Bapak Ibu untuk menambahkan teks pada video yang akan kita buat. Nah, sebetulnya di sini ada efek, jadi efek apakah yang akan kita tampilkan kepada video pembelajaran, pada video yang akan kita buat. Misalnya diklik 2 kali nanti akan tampil seperti ini. Nah, kalau efek ini lebih subjektif ya Bu, Bapak Ibu lebih memahami daripada saya. Efek apa yang akan digunakan. Perlu apa istilahnya ya, lebih peka lagi lah terhadap art di sini. Dan saya terus terang kurang peka terhadap penggunaan seperti efek-efek seperti ini, karena bukan pada bidang saya mengenai gambar-gambar seperti sinema dan lain sebagainya. Kalau efek itu pilihan monggo. Jadi yang saya ini di sini Bapak Ibu ya, khusus pada pembuatan media, pada kemudian menambahkan audio, kemudian pada menambahkan teks atau tulisan tadi, kemudian pada efek yang Bapak Ibu nanti akan buat itu layarnya akan berwarna seperti apa, bentuknya akan seperti apa. Dan ini menurut saya efek ini tidak terlalu urgent. Jadi yang paling urgent kan menu edit video, menyambung, memotong, menambahkan suara atau menghilangkan suara, kemudian transisinya supaya tidak terlalu kontras begitu. Jadi demikian saja Bapak Ibu, mohon maaf sangat terbatas ilmu yang bisa saya bagikan. Ya mudah-mudahan ilmu yang sedikit ini dapat membantu Bapak Ibu hubungannya dengan tugas yang Bapak Ibu sedang kerjakan. Mohon maaf banyak kekurangan dan kesalahan dari saya. Kalau nanti sekiranya kurang jelas, ya Bapak Ibu bisa japri, bisa WA, monggo. Kalau saya tahu ya, kalau saya bisa, saya berusaha menjawab. Kalau saya tidak bisa ya saya bilang apa adanya. Karena saya ini bisa juga berawal dari program PPK dari Univet ini. Maksudnya tahu karena dipaksa begitu Bapak Ibu. Ya alhamdulillah terpaksa karena terpaksa kalau endingnya bagus tidak apa-apa. Ya, saya terpaksa dituntut karena pemenuhan tugas, tapi akhirnya saya jadi bisa. Saya jadi punya keterampilan dan masalah. Ya, jadi istilahnya orang bilang tersesat, kalau tersesatnya pada kebaikan, ya alhamdulillah. Itu berarti ada hidayah. Terima kasih Bapak Ibu, mohon maaf sekali lagi atas segala kekurangan. Assalamualaikum.